Oke, eh, hari ini kita akan bahas tentang pipe coding lanjut ya. Pipe coding lanjut. Oke, pipe coding lanjut yang kemarin. Jadi nanti kita membuat aplikasi backend API dengan Laravel dan membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Nah, terus nanti kita akan menggunakan Firebase Google ya. Jadi kenapa Firebase Google? Jadi dari tugas yang di Pak Reja. Jadi nanti tugas mata kuliah itu judulnya masing-masing juga nanti di kalian ini 4B, 4A juga sama ya. Nah, 4A juga sama. Ini nanti saya bisa praktekkan ya. Jadi saya coba buat Spinkerwell ya. Spinkerwell akhirnya dapatlah list ini ya, sistem pengingat jadwal ujian. Nah, karena sistem pengingat jadwal ujian, akhirnya yang terpilih yang akan saya demokan dari tadi malam ya. Tadi malam saya ngerjakannya dari tadi pagi sampai sore di kampus ya. Jadi pertama adalah saya buka Claude dulu ya, karena ini pipe coding. Buka Claude dulu. Saya gunakan yang terendah dulu ya. Jadi yang terendah dulu 4,6 Sonnet 4,6. Karena saya pakai yang gratisan ya, gratisan. Jadi tokennya tadi malam habis jam 22.50 kemudian akhirnya pagi itu saya bikinkan akunnya. Jadi karena tadi judulnya adalah sistem pengingat jadwal ujian, saya coba bikin prompt ya, Jadi prompt ini seperti biasa, kita maunya apa, teks-teksnya apa, Laravel 13, database MySQL, kemudian mobilenya Flutter ya. Jadi kemudian saya ceritakan saya ingin membuat sistem informasi pengingat jadwal ujian di kampus ya. Intinya pengingat jadwal ujian di kampus itu nantinya alurnya adalah admin login sistem dan buat jadwal ujian. Nanti kan admin itu kan dia akan membuat jadwal ujian ya. Kemudian nanti ujian itu berisi hari, tanggal, jam ujian, mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, juga ada nanti pengawasnya siapa, kelasnya apa, program studinya, jurusan. Setelah jadwal diinput, maka sistem akan memberikan notifikasi ke mahasiswanya ya. Mahasiswa yang terdaftar 3 jam sebelum ujian berlangsung ya. Jadi 3 jam. Jadi terserah nanti misalnya notifikasinya tuh maunya berapa jam, berapa lama ya. Di sini saya 3 jam ya sebelum ujian berlangsung, notifikasinya masuk ke aplikasi mobile. Jadi nanti di aplikasi mobile itu kita bikin Flutter itu dapat notif. Nah, tentu saja si mahasiswanya harus login dulu ya untuk bisa dapat notif gitu ya. Login ke aplikasi mobile, kemudian ada info profil namanya jadwal ujian, dan akan mendapatkan notifikasi 3 jam sebelum ujian berlangsung ya. Nah, kemudian nah ya ini ini yang penting, tolong buatkan PRD ya. PRD dari sistem ini. Jadi nah kemudian di situ dari Claude bikinkan PRD-nya. Tahu PRD ya? Kalian kan tadi bikinkan ini kan. Nah, ini PRD namanya nih. Identifikasi aktor, permasalahan aktor, kebutuhan fungsional, non fungsional, use diagram ya. Itu namanya PRD. Setelah kita bikin PRD, dia nanti akan membuat PRD ya, PRD dalam bentuk Word. Nah, kemudian dia itu memiliki isi ringkasan 17 bab ya. Nah, isi PRD-nya namanya SIPJU ya, Sistem Informasi Pengingat Jadwal Ujian ya. Nanti ada ringkasan eksekutif, ada latar belakang, kemudian tujuan produk,
kemudian user persona, ruang lingkup, spesifikasi fitur, arsitektur sistem ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Nah, 17 bab. Masternya ada sistem informasi pengingat jadwal ujian. Ini dibikinkan oleh si AI. Makanya sekarang kalau kita itu hanya sebagai sutradara ya. Kalau saya sih sekarang udah mulai jadi sutradara aja lah gitu kan. Ngoding itu asal kita tahu struktur codingnya seperti apa. Nah, kita lebih ke arah menjadi sutradara. Jadi ini dibikinkan nih sistem informasi pengingat jadwal ujian. Set backendnya Laravel 13 dengan Blade API, Mesh GA8, Laravel Sanctum dan Firebase ya, ini nih Firebase Cloud Message ya, PCM. Nah, kemudian stack mobilnya dia pakai DAT ya, Flutter, Android dan iOS. Notifikasinya pakai Firebase Cloud Messaging ya, PCM, Laravel Queue dan Scheduler. Jadi nanti ada antrian dan penjadwalan. Jadi nanti 9 angka berurutan. Nah, kemudian ini caranya, cara menggunakan dokumen ini ya. Jadi ada kalau kalian lihat itu ada dokumennya ya, PRD-nya. Ini PRD. Ini PRD-nya. PRD jadi ada ringkasan eksekutifnya ini ya. Produk required dokumennya ya. Nah, jadi kita bikinkan produk required dokumen PRD ya. Nah, ini latar belakangnya ya tadi ya. Kemudian solusi yang diusulkan, tujuan produk. Kemudian pengguna sistem sudah dibikinkan ya oleh Claude ya. Sebenarnya bisa pakai Claude, bisa pakai ChatGPT ya. Tapi kalau untuk bikin program saya biasanya pakai Claude ya. Memang Claude kalau yang apa namanya ya yang bagus sebenarnya yang pakai yang pro ya. Jadi $20 per bulan gitu ya. Tapi kita lihat dulu kira-kira dengan $20 per bulan, kalau sekarang dengan dolar berapa 18.000 ya lumayan sih, 360.000 per bulan gitu ya. Cuman kalau saya biasanya banyakan ngodingnya nggak di Claude ya, jadi ya gratisan aja lah. Saya juga belum menyoba yang pakai Blockbox AI yang $2 per bulan gitu ya, belum nyoba nih, nanti dicoba lah. Jadi cukup dengan Visual Code Studio, pakai GitHub Copilot-nya student ya, yang kemarin saya suruh, atau kita pakai anti gravity tapi kita coba cari agent yang paling minim ya. Nah, ini dibikinkan tadi setelah kita dibikinkan PRD-nya, ini PRD-nya lumayan banyak ya. Nah, di PRD ini nanti kita tentukan kira-kira apa aja yang tidak sesuai ya. Ada modul, ada kemudian arsitekturnya tadi ya. Nah, ini arsitektur, alur sistem ya, dan seterusnya ya. Ini yang bikin Claude ya, nanti kita baca apakah nanti sesuai dengan standar kita atau tidak ya. Nah, setelah ini dibikin, kemudian saya bukakan Claude ya. Nah, jadi ini tadi ya dapat 3 jam dia dapat PRD-nya. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, kita jelaskan, tolong disesuaikan dengan PRD yang kita buat dan tolong buatkan prompt siap pakai. Nah, prompt siap pakai agar agent bisa langsung membuat aplikasi langkah demi langkah. Nah, jadi di sini kita akan bikin yang minta si Claude untuk bikin agent promptnya ya, untuk agar agent itu bisa
bisa membuat aplikasinya ya, itu intinya kita. Nah nanti dibikinkanlah si apa namanya, dia setelah membaca PRD-nya pelajar sebenarnya dia juga bikin, nanti dibikinlah dokumen. Nah dokumen itu seperti ini, from agent. Nah, nah ini from agent. Nah from agent ini nanti dia langkah satu nih, langkah satu. Setelah ini nanti ada langkah satu tujuannya, kemudian ini yang di copy paste nih, from agent ini copy paste, kemudian masukin ke agentnya Visual Code Studio. Jadi gini, di ini kita bisa masukkan ke sini nih, masukkan ke sini, ya. Ke sini ya, nih, ke sini. Jadi ini pakai Visual Code Studio, ya, Visual Code Studio. Nah berhubung limit saya habis nih Copilot Student ya, kemarin limitnya udah 100% nih, kreditnya 200 habis sudah nih, dan dia reset lagi 1 Juli. Lumayan lah, kita baru tanggal 8 Juni gitu ya. Saya kemarin bikin aplikasi lumayan banyak ya, lumayan banyak, akhirnya habis ya. Nah akhirnya habis nih. Nah jadi di sini agentnya auto, agentnya auto nih. Agentnya itu auto. Nah modelnya karena auto dia milih sendiri. Kalau saya biasanya pakai yang Gemini 3 Plus ya, itu lumayan hemat gitu ya, karena otomatis tokennya cepat habis. Ini nggak bisa digunakan lagi nih, tiap kali kita ngasih perintah di sini dia nggak bisa nih, karena kita kehabisan kredit limit dan itu habis ya. Sedangkan kita mau pakai GitHub Copilot Student ya. Bulan kemarin saya masih pakai Copilot Pro ya, tapi karena saya beralih ke anti gravity akhirnya nggak diperpanjang. Kalau GitHub Copilot Pro itu sekitar 10 lebih murah daripada Claude ya. Kalau GitHub Copilot Pro ya. Nah kalau GitHub Copilot Pro itu $10 per bulan gitu ya. Nah disuruhnya karena kemarin sudah pakai Pro, disuruh ke Pro Plus ya, $39. Sekarang kan dolar naik ya, agak susah juga sih kalau dolar naik. Nah jadi kita hanya berpindah ke anti gravity ya. Kemarin saya suruh kalian untuk apa namanya ke gravity ya. Nah, di anti gravity balik lagi ya. Nah, saya lanjut dulu sini ya. Nah, setelah kita baca ini, kemudian nah, ini kita bikin lah agentnya yang nanti akan membuat aplikasi langkah lebih. Nanti saya bagikan ini ya. Bikin agent, dapatlah ini ya. Nah, ini ada 9 step ya. 9 step. Jadi nanti cara pakainya, nanti buka agent AI, bisa pakai Claude, Cursor, anti gravity dan lain. Nanti copy paste dari kotak hitam ke setiap langkah. Kemudian gampang, tinggal paste, tunggu selesai, jalankan aplikasi verifikasi dan baru lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini ya. Nah, udah ya ini. Oh, ini ya. Ini kelewat. Nah, kemudian kita bikin dulu, karena tadi SIP-Ju kita bikin dulu directory namanya sistem informasi pengingat jadwal ujian ya. Nah ini saya bikinkan ini, kemudian nah ini karena tadi itu apa namanya si kita kehabisan di PS Code ya, saya pakai anti gravity ya.
Gravity memakai ini, kalau defaultnya adalah Cloud Sonnet 4,6 thinking. Nah itu memang aplikasi kita lebih bagus, cuman tadi tuh kita seringkali kehabisan token. Nah makanya ini dipindah agentnya ini, sebelum kita jalankan agentnya ini dipindah ke ini. Saya biasanya pakai yang medium, Gemini 3,5 plus ya. Nah karena saya pakai Gemini-nya yang Pro, yang kemarin kan sempat gratis ya, gratis jadi dia refreshnya 4 jam ya, 4 jam 50 jadi 5 jam ya. Tiap kalau habis 5 jam kemudian dia ngereset. Tapi kalau pakai yang biasa, kita pakai Gmail biasa itu rasanya per minggu ya, per week ya, per minggu reset lagi. Nah ini, nah kemudian di sini kita pindah ke Gemini 3,5 plus medium. Sebenarnya banyak ya, ada yang low, ada yang high, ada yang plus, ada yang pro ya, 3,1 pro ya. Tinggal kita pikirkan nih, semakin bagus yang thinking ini, cloud ini mahal dan cepat habis ya, itu masalahnya. Kalau ini sih lumayan sih, nggak terlalu banyak habis ya. Ini nah, kita tinggal jalankan ini, kemudian nanti kalau setelah jalan ya, nanti kita ada tulisan gini nih, yes allow this time, kita submit. Jadi kerjaan kita sekarang itu kalau di pipe coding kita tinggal submit aja ya. Kenapa saya bikinkan seperti ini? Biar kita bisa baca nih sambil belajar. Sebenarnya bisa aja sih kita biarkan mereka jalan sendiri. Cuman tadi itu kan masalahnya kita harus baca dulu kira-kira apa sih perintahnya, sambil kita juga mengetahui nanti kalau ada error itu apa yang harus kita lakukan. Jadi gini. Nah, karena kita submit yes, baca dulu nih, kira-kira ini kan waiting for user input nih. Nah dia jalankan PHP min-p, berarti dia menjalankan dulu kira-kira nih Laravel 13 itu perlu dependensinya PHP-nya kan 8.2 ya, 8.2. Nah kira-kira kalau dilihat dulu di sistem kita, kira-kira sesuai nggak PHP-nya. Kalau nggak sesuai dia nggak bisa di Laravel 13. Oh ternyata 81, berarti kan di Laravel 10 gitu ya. Nah, itu dia ngecek dulu, kemudian versi komputer juga dicek ya. Nah, kemudian versi MySQL juga dicek, karena kan kita dependensinya tadi pengen MySQL versi 8 gitu ya. Kira-kira di tempat kita itu terinstall versi 8 enggak gitu ya. Kemudian Node.js-nya kira-kira versi berapa gitu ya. Kemudian npm-nya ya, itu versi berapa. Nah kita tinggal submit. Nah setelah submit nanti dia akan menjalankan perintah ini. Nah setelah itu ini masih kosong ya, kemudian dia setelah sesuai dengan kondisinya, jadi engine kita ini, laptop kita ini sudah sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh tech-stacknya. Nanti dia akan bikin namanya implementation plan. Nah implementation ini jadi implementation ini nanti dia akan pertama bikin komputer create project Laravel, namanya apa? Namanya tadi SIPJU ya. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan perintahnya kan tadi bahasa Indonesia, nggak apa-apa sih bahasa Indonesia. Nah kita bisa bacain ini. Setelah dia bikin create project, kemudian dia konfigurasi AMP-nya ya, database MySQL, kemudian connection database dan seterusnya ya. Nah kalau sudah kita setujui implementasi, jadi implementasi ini adalah kira-kira di dalam satu langkah ini apa aja yang dikerjakannya. Nah kalau kita tidak setuju, kita bisa ini sih kita perbaiki nih di sini implementation plan-nya. Nah kalau sudah sesuai itu kita klik proses nih.
nanti sampai kita ini teorinya dulu, nanti kita praktekkan. Nah, eh, akhirnya muncul lagi nih ya, dia proses, nanti dibikinkan ada dashboardnya, dashboard ujian nih. Nah, seperti ini ya, nanti jadinya seperti ini ya. Yang tadi sistem sistem apa tadi, sistem tadi ya, sistem informasi penjadwalan jadwal ujian. Nah, kemudian dia akan otomatis ini ya, otomatis membuatkan setelah install ya, install. Step 1 ya, step 1 sudah. Kemudian langkah 2 lagi nih, langkah 2 dia bikin migrasi database lengkap. Ini adalah tabel-tabelnya nih, tabel-tabel yang akan dibikin migrationnya sama modelnya ya, karena kan dari migration database lengkap. Nanti dia akan bikin tabel-tabelnya. Kalau kita cek dulu, kita kira-kira sesuai belum gitu ya dengan tabel-tabel yang akan kita bikin. Ada tabel jurusan, ada program studi, kelas, mata kuliah, dosennya. Jangan lupa gini. Bentar. Jangan lupa ini kalau menurut saya sih wajib ya kalau kita mau pipe coding ya. Jadi kita bikin git config dulu. Setelah tadi terinstall kan, jadi project pertama udah bikin struktur dari struktur dari Laravelnya, backendnya. Nah, kemudian kita jalankan ini git config global username, ini tergantung akun kalian ya, gitu kalian masing-masing ya. Kemudian git add git init ya, jadi nanti kita bikin di masing-masing step itu apa aja yang dirubah, kita bisa mengetahui ya, git init dan git add titik, jadi nanti semua masukin ke sana. Kemudian baru kita commit nih. Nah, ini commit nih, kita commit nanti di sini akan muncul ya grabnya. Jadi nanti di sini kita klik aja, bisa di sini kelihatan kira-kira apa yang dirubah ya, file yang dirubah, kemudian yang dirubah apa aja ya. Ini ya, nanti apa yang dirubah nih, model relationship itu apa yang dirubah, ini yang nanti kita commit lagi. Jadi kan nanti ada beberapa langkah ya. Yang tadi kehabisan ini ya, kehabisan sampai dengan bikin REST API-nya, REST API. Nah, habis REST API baru kita bikin aplikasi mobile. Nah, jadi di sini nanti ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita bikin per step ya. Jadi misalnya migration itu apa aja sih? Dan migration itu ini file-filenya yang dirubah. Kemudian model Eloquent itu apa yang dirubah? Ya, ini ada tambahan, nambah ini gitu ya. Nanti akan kelihatan nih, ini nambah baris. Nah, barisnya ya. Kemudian nanti apa yang dirubah akan kelihatan modifikasinya. Nah, kalau misalnya tadi pas terjadi error, kita bisa balik lagi ke kita mau balik lagi ke model aja karena web API-nya error misalnya. Ini web API-nya error. Nah, kita bisa ngulangi lagi perintahnya. Nah, jadi di sini kan kita bisa tahu kira-kira ini ke arah tadi pagi ya bikinnya ya, dashboard admin. Nah, itu sih pipe coding. Nah di sini saya bikinkan yang baru ya. Nah, kalau mau lihat aplikasi yang sudah jadi, ini udah jadi ya. Ini masih jalan nggak ya? Nah, ini masih jalan ya. Jadi yang udah jadi itu ini aplikasinya nih. 127 ini ya. Nah, ini jadi nih. Ini
99% yang ngerjakan AI ya. Nah, ini sistem informasi pengingat jadwal ujian. Ini admin, kemudian nanti dibikinkan masih ya. Ini dashboardnya untuk adminnya. Nah, ini terjadi nih. Ya. Jadi perlu yang tugas tadi sebenarnya diperlukan cuma sehari kalau buat saya ya, sehari. Tergantung kepada tokennya habis kita nunggu 5 jam gitu ya. Nah, ini ada dashboardnya, total mahasiswanya berapa. Jadi ini bikinkan seeder ya. Jadi di sini tadi ini ya. Di sini ada tadi tuh kita bikin seedernya, database seedernya, suruh bikin. Ini ada 5 dosen gitu ya, ada jurusannya, kemudian mata kuliahnya, kemudian ada nama dosen ya, ini user 1 ya, user 1 dengan emailnya ini, kemudian admin @123 ya. Oke, ini udah jadi aplikasinya ya. Ada jadwal ujian kita bisa tambahkan jadwal ujiannya. Ini tinggal kita sesuaikan ini peserta kelasnya berapa ya. Jadi ini mata kuliahnya apa misalnya, dosen pengampunya, kemudian peserta kelasnya, waktu tempatnya, dosen pengawasnya siapa nih. Nah, kan ada pengawasnya ya. Kemudian tanggalnya misalnya besok, ruangannya Redcom Das gitu ya. Jam mulainya misalnya jam 08.00 sampai dengan selesainya itu misalnya 11.00 open book. Oke, kita simpan nih. Nah, udah nih. Nanti di sini 3 jam setelahnya itu nanti dia akan notif ke ke mahasiswanya. Ini dosen kelasnya tadi ya. Tadi kelasnya itu ini. Kelasnya. Pemrograman dasar 2 SKS gitu ya. Nah, ini masternya. Ujian. Oke. Nah, ini adminnya, kemudian apa ya? Logout. Nah, itu kemudian ini adalah, tapi ini belum selesai, baru habis maghrib tadi saya bikinkan untuk platternya. Jadi kita pakai pixel 9 aja ya. Ini juga AI ya, yang bikin ya. Sudah, kita coba running ya. Mudah-mudahan mau, karena barusan tadi habis maghrib saya bikinkan promnya.
Ini yang nulis berat semua ya nih ya. Core-nya, kemudian data, main datnya, ini main datnya, ini main datnya. Namanya SIPJU Mobile ya, kita bikin SIPJU Mobile ya. Dependensinya itu kita pakai Dio ya, pakai Dio. Kemudian Flutter block. Firebase-nya kita pakai Firebase Core gitu ya. UI-nya ini semua AI ya. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu yang belum absen ya. Nah, yang belum absen silahkan absen dulu. Bisa nggak ya? Kayaknya nanti kalau misalnya belum sempat absen, seperti biasa ke grup ya. Kayaknya tadi saya ngeset jam 12.20-30 deh kalau nggak salah. Cuman yang kelas A itu bisa ya. Kelas B tadi sampai jam 22.30 ya. Oke, sampai menunggu ini ya, belum ya. Memang agak lumayan lama ya. Cek dulu. Taruh ya. Nih, kan lama nih Flutterannya ya. Karena dia bikin tesnya dulu. Sambil menunggu. Yang 4B Selfina ada nggak? Ada? Sudah lapor di grup katanya Pak. Oh oke, saya kasihkan dulu. Kemudian ini yang belum ya. Saya belum buka grup ya. Muhammad Nagib ada? Lapor di grup juga Pak. Oke, aman. Tadi full semua ya. Terus yang kelas A, ini maaf ya malam ya. Jadi ini kan bisa saya upload di YouTube, jadi bisa kalian pelajari ya. Karena kalau misalnya di offline kami lagi di di UPTetik lagi setting jaringan ya beberapa hari ini ya, sehingga internetnya karena kita baru kontrak internet yang baru ya, ini perlu disetting. Jadi sehari-hari itu ada di ruang server, sehingga saya nggak bisa tidak bisa ngajar offline ya, sehingga nanti koneksinya jauh lebih cepat ya dibandingkan sekarang. Hanya saya online kan malam-malam ya, karena ini SIKC kan tugasnya saya kumpulkan. SIKC itu yang A sama B, nanti insya Allah besok itu online juga, tapi karena kan PBL, jadi kalau di PBL di TI itu PBL Project Based Learning ada bikin sistem mengawasi rumah sakit sama sistem mengawasi akademik ya, Simpadu. Nah, kelas 4A, 4B, 4C itu Simpadu, kelas 4B sama 4D itu SIM rumah sakit. Nah, hasilnya juga kayak gini nih saya contohkan. Belum ya. Nah, ini udah nih. Nah, jadi nih. Ini AI nih bikin nih. Sistem informasi pengingat ujian ya. Pengingat ujian. Jadi ini barusan habis maghrib tadi ya saya bikinkan ini ya. Nah, ini dia harusnya bisa login nih. Admin. Passwordnya itu admin F123. Bisa nggak ya? Oh, kenapa
karena yang ini hanya buat mahasiswa ya, admin nggak bisa, admin belum bisa masuk sini ya. Saya belum bikinkan eh, apa namanya mahasiswanya ya. Harusnya ini bisa masuk kalau mahasiswa. Jadi di sini di mana tadi ya, ini di mahasiswa ini ada nggak email mahasiswa ini ya, emailnya ini copy dulu. Coba ya, passwordnya password gitu aja ya, aktif bermain mahasiswa. Oke. Kita coba ya, bisa nggak? Tadi apa ya? Bentar. Biar enak ya. Gak hafal soalnya. Lumayan ya. Bisa dikopas MHS 2026 1701 ya, sipju.ac.id tadi masuk. Oh, kita belum bikin ininya ya, belum bikin apa namanya, belum bikin usernya nih. Kita harus bikin dulu akunnya, pengguna. Nah ini kita belum bikin apa namanya penggunanya ya. Jadi di sini ini karena habis maghrib tadi ya, di sini saya belum bikinkan di sipju ini. Nah di user ini lain ini ya, mana tadi sipju ini dia, ini ya, ini harus kita bikin kan user dulu ya. Nah menu ini baru satu nih, rulesnya adalah admin ya, admin nih. Nanti saya bikinkan yang untuk role-nya mahasiswa nih. Jadi nah di sini memang belum bisa masuk ya, belum bisa masuk karena di sini validasinya gagal. Di sini usernya belum masuk ya. Nanti tinggal kalian kembangkannya sehingga nanti di sini di mahasiswa ada ini nanti biar nanti si ini membaca ke user ini, ke user. Jadi ternyata ini belum kita masukkan datanya. Kita juga bisa set password di sini. Nah ini kan PC Post Token belum mendaftarkan perangkat. Jadi ini harus kita daftarkan dulu AppChamp-nya, Firebase-nya. Jadi cara daftar Firebase itu karena tadi itu token itu
harus didaftarkan. Jadi saya sempat bikin modul Firebase ini ya. Jadi Firebase Authentication, jadi nanti saya bagikan juga nih ya ke kalian. Nah, pertemuan 11 ya, pertemuan hari ini kita akan bikin konsep autentikasi di mobile ya, bagaimana mengintegrasikan Firebase dengan Project Flutter, bagaimana mengimplementasikan login dengan email dan password ya. Nah, jadi ini sudah terinstall, kemudian ini sudah juga nih Flutter add Firebase Core ya, di sini udah diinstal, Firebase Out-nya, provider, Flutter Tools ya. Jadi skenario gini, kalau kita kemarin bikin aplikasi Task Manager ya di pertemuan kemarin ya. Tapi masalahnya kalau kita pakai Task Manager, artinya siapapun yang membuka apps kita bisa lihat semua task, jadi semua tugas itu akan kelihatan. Nah, jadi tidak ada personifikasi data user dan data task, semua user tercampur satu, tidak ada sinkronisasi antar device. Nah, pertanyaan bagaimana Instagram, Twitter, Gmail bisa ya. Jadi di sini memastikan hanya user yang login bisa akses data mereka. Yang tadi ya, jadi login, kemudian memastikan hanya user yang bisa akses data. Kemudian dia menyimpan data per user terpisah. Mempertahankan session login meski aplikasi ditutup. Nah, jawabannya kita menggunakan namanya Firebase Authentication. Jadi nanti di sini di aplikasi Flutter ini sebenarnya harus kita aktifkan juga Firebase-nya nih, yang tadi, yang ini nih. Nah, ini harus diaktifkan Firebase-nya di mahasiswa. Di sini kan di mahasiswa ini Firebase token pool-nya belum mendaftar ke perangkat. Nah, Firebase Cloud message-nya belum kita daftarkan. Nah, ini harus didaftarkan dulu. Nah, jadi nanti di sini pom password-nya dan login. Kemudian di sini ada Firebase autentifikasinya. Jadi kita nanti pakai email dan passwordnya, dan ada Google Sign In ya. Nah, setelah itu dapat token nih, kemudian nanti disimpan di Spread atau di SQLite. Jadi ada di aplikasinya. Kemarin ada pertemuan terakhir itu kita bikin pakai share prep sama SQLite ya, untuk yang karena token itu nanti akan ditaruh di dalam aplikasi mobile kita ya, disimpan di lokal gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini setelah tersimpan, nanti dari email dia ke namanya file store ya, file store, dan nanti ada protect screen-nya, dan ini nanti di aplikasi Flutter kita. Nah, jadi Firebase itu adalah platform pengembangan aplikasi dari Google yang menyediakan backend as a service atau BaaS. Nah, di sini bisa pakai authentication di email, password, Google Sign In. Ya, jadi kalau misalnya kalian kalian masuk ke SIP juga itu ya pakai email gitu ya. Nah, kalau bimbingan TA saya tahun kemarin saya wajibkan untuk loginnya itu wajib menggunakan Firebase. Jadi nanti loginnya itu pakai email. Jadi tidak ada lagi mengetikkan username password gitu ya. Langsung login email. Itu yang tugas akhir ya, Nanti kalau bimbingan saya juga gitu biasanya. Nah, begitu daftar nanti bisa langsung dapat OTP ya di handphone untuk mengaktifkan ya. Tuh. Nanti bisa kita analitik, bisa Cloud Messenger kalau yang tadi, karena tadi Cloud Messenger ini yang tadi dia akan bikin notif di aplikasi Flutter, bikin notif 3 jam. Tadi kan kita bikin set 3 jam setelah sebelum ujian berlangsung, kita akan mendapatkan notifikasi ya di aplikasi Flutter kita bahwa nanti ujian mengingatkan kita untuk ujian gitu ya. Nah, macam ya. Firebase, jadi ada namanya backlash ya, tidak perlu bikin server sendiri, secure ya, karena tadi enkripsi dan keamanan dihandle oleh Google, scalable, jadi otomatis scale dari 10 ke 10 juta user ya, banyak ya.
Kemudian multiplatform, bisa web, bisa iOS, Android, Flutter ya. Kemudian free tier, jadi bisa aktif 10.000 user aktif per bulan gratis ya. Nah, ini gratis nih 10.000 user aktif ya. Bagi kita sih banyak ya, nggak masalah ya. Kemudian kita bisa juga gunakan sosial login Google, Facebook, Twitter, Apple gitu ya. Ibaratnya gini, analogi Firebase out dan ibarat satpam gedung ya. Nanti dia akan ngecek nih, cek ID-nya atau KTP-nya, keaslian ID-nya, kartu aksesnya, kemudian cek akses di tiap lantai, kemudian bisa cabut akses kapan saja. Ibaratnya jadi satpam gedung kalau misalnya kita gunakan Firebase out. Caranya gimana? Caranya ini saya belum sempat selesaikan ini tadi ya. Jadi ada namanya konsul Firebase out gitu ya. Jadi kita bikin baru aja. Salah. Itu tadi. Ini. Kita bikin YouTube aja. Nah ini ada ini Firebase ya, tergantung akunnya. Jadi kalau saya kan pakai yang Polyban nih, kalau pakai Polyban itu nanti kita create database itu nanti kita kesini ada namanya Polyban SID nih. Tapi kalau misalnya kita pakai akunnya yang Gmail ya, Gmail waktu kita create itu ketak di sini dia tidak ada nih, tidak ada, ibaratnya tidak ada organisasinya ya. Jadi tuh. Tapi kalau misalnya kita gunakan yang akun Polyban, kalau kan misalnya mahasiswa Polyban SID, itu nanti ada ininya, dia tidak bisa, kalau kita tidak memilih ini nggak bisa dikontinue nih, kita pilih Polyban SID gitu dulu ya, Polyban SID baru bisa. Nah ini di downnya, nah ini baru bisa dipilih ya organisasinya. Nah gunanya apa? Gunanya kalau misalnya kita bisa bikin apa ya, kita bisa bikin contohnya aja misalnya Google Meet ya. Google Meet ini ya. Nah di sini kalian ada, kalau di Google Meet dipakai Polyban ada yang namanya terpercaya sama buka. Nah kalau terpercaya ini artinya nanti semua email yang ada Polyban SID-nya yang bisa membuka aplikasinya. Di luar itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita open, kita buka semua yang ada Gmail dan lain-lain, itu untuk Google itu bisa connect tanpa harus kita ACC. Nah kalau ini kan, kalau kemana saya biasa nge-ACC dulu gitu ya. Karena kalau misalnya kalian pakai Gmail masuk ke Gmail itu saya perlu ACC dulu, ini beneran nggak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kita open, kita buka, jadi tidak perlu semua siapa aja bisa bergabung ya. Nah sama juga kalau misalnya contohnya kemarin kan kalian apa ya, survei Polyban asli. Kemarin kan kalian suruh ngisi survei ya, survei polyban.ac.id. Nah ini sign in with Google. Sign in with Google. Emang ini lambat ya, nanti saya bikinkan yang baru deh. Ini aplikasi ini dulu beli ya sama Politeknik Caltech ya. Nah, Politeknik. Nah, kalian lihat di bawah nih, begitunya kan ada di bawah nih, akun google.com out gitu ya. Out. Nah, kita sign in. Kalau kita akunnya pakai, coba ya. Ini kalau kita pakai Gmail, kira-kira bisa nggak? Nah ini kan blok ya, akses blok Politeknik Banyuwangi karena only use with its organization. Jadi kalau misalnya pakai Gmail itu nggak bisa nih. Nah kita bisa seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi yang hanya bisa diakses oleh akun tertentu,
itu juga bisa kita di Firebase ini kita bisa ini ya, kita bisa setting gitu ya. Kita bisa setting atau aplikasi kita bisa setting nih. Nah, ini di blok nih kalau misalnya kita pakai Gmail, tapi kalau misalnya kita pakai apa namanya, kita pakai Polyban, maka kita bisa masuk nih. Nah, di Polyban kita bisa aksesnya misalnya pegawai atau administrator ya. Kalau saya juga admin ya. Nah, kita kalau pilih administrator, maka menu-menu administrator yang akan muncul. Sama seperti juga hak akses role-nya ya, yang pakai user dan password. Oke, ya itu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Ini saya belum sempat meneruskan ini ya, meneruskan nanti kalian coba lah yang inilah. Saya belum sampai dengan bikin ini ya, kan prosesnya masih panjang nih. Ya. Artinya kemudian ini nanti dikopikan ke, jadi nanti ini setelah kita bikin outnya, kemudian debug signingnya masukin dulu. Saya belum sempat ya bikinkan ini. Kemudian kita download, saya sudah download Google Service JSON-nya, kita pindahkan di Android Apps ya. Jadi nanti dipindahkan di sini. Android Apps. Nah, masukin sini nih, ya Google Service JSON-nya nih. Nah, ini Google Service JSON-nya dimasukkan ke sini, hasil dari ini tadi. Ini kan ada ininya nih, apps ID-nya ya, kan ini ya nih, ada apps ID-nya. Ini kan masih yang ini memang langsung dari sininya. Ini apps ID-nya namanya. Project number-nya ini nanti juga dimasukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan ya, project ID-nya, forward file with download Google JSON. Nah, itu baru nanti ini bisa masuk ya untuk mahasiswanya. Jadi saya bikin baru dulu ya, bikin baru aja deh. Artinya kalian tadi sebenarnya sekarang jadi programmer itu modalnya hanya pakai token gitu ya. Kalau menurut saya sih sekarang ya, dengan adanya AI tadi ini nih ya, ini kita download ya, di download. Nah, kemudian ini tinggal kita kopas nih. Ini kita kopas nih. Saya mulai dari sini dulu ya, biar nanti intinya saya sudah bikinkan itu sehari bisa jadi apa namanya, aplikasi ya. Kemudian karena tadi judulnya tadi itu perlu notifikasi, akhirnya harus pakai Flutternya harus nyambung dengan Firebase-nya. Ini karena baru tadi malam kita ngobrolin harus bikin, pas kebetulan dapat yang notifikasi pakai Firebase, ini belum selesai jadinya. Oke, saya lanjut dulu. Jadi gini, ini nanti kalian copy paste ya. Ini ada prompt-nya, ada prompt ini nanti ada langkah 1 gitu ya, langkah 1, kemudian lanjut lagi ke langkah 2 ya, langkah 2 jalankan ya. Kemudian nanti langkah 3, kalau sudah selesai langkah 3, saya coba langkah 1 dulu ya. Jadi saya bikin baru karena tadi itu si anti gravity udah PS Code-nya udah habis nih ya, nih until 1 bulan lagi. Ada kita pakai anti gravity aja. Anti gravity saya bikin baru aja, file new aja. Nah ini. Nah, kita taruh di mana nih? Kita bikin aja dulu di sini aja ya. Saya bikin dulu aja deh.
di project ya. Saya bikin namanya tadi nggak usah shift job, misalnya saya bikin mkdir namanya jadwal gitu ya, jadwal kita aja deh. Masuk sini ada jadwal. Ini jadwal nih ya, ini jadwal, saya tarik sini aja. Nah, saya tarik nih jadwal nih, belum yes aja ya. Ini kita belum apa-apa nih, belum apa-apa nih. Saya sudah bikinkan ND-nya. Ini yang tadi ya, di situ masuk ke sini. Ya, open. Nah, jadi di master prompt-nya nih, master prompt yang hasil dari tadi. Yang tadi ya, ini ya. Nah, ini master prompt-nya ya. Langkah satunya adalah tadi, jangan menggunakan komen ini. Nah, langkah satu nih, ini kamu ada senior Laravel developer buat project Laravel 13 baru dengan nama misalnya tadi mobile, apa tuh, jadwal ya. Jadwal ini ya, jadwal untuk mengingat jadwal kampus gitu ya. Sekarang langkah satu kalian copy nih, copy ini ya, di copy sampai sini nih, sebelum angka 2 nih, kan angka 2 ini ya. Angka 1 dulu, kalau saya sih biasanya sebenarnya bisa aja sih semua di apa langsung di copy paste, cuman bagusnya jangan dulu ya. Kalau saya sih bertahap. Ini saya kopikan ke sini ya, paste nih. Saya pakai Gemini 3,5 yang medium ya. Nah, ini sudah, akunnya sudah dimasukkan sini. Kemudian saya jalankan nih. Kita tunggu dulu. Nah, kalau yang seperti ini kita pilih satu aja. Dia akan ngecek versinya berapa sih gitu ya. Submit aja nih. Submit. Ini kemudian yes, ini submit aja. Dia cari versi komposer, versi MySQL. Nah, didapatlah, dia jalankan nih. Kita lihat dulu nih. Dia jalankan ya. PHP-nya ternyata versi 8,7 gitu ya. Kemudian komposernya versinya 295. Kemudian MySQL-nya versi 8 gitu ya. Nah, ini kita submit aja. Which MySQL, karena ada beberapa MySQL ya. Karena kan saya bikinnya kan di sini ya. Ada 8, 5 Postgre sama MariaDB ini ya. Nah, kemudian ini juga ada Postgre-nya pakai Hombre-nya kalau di Max ya. Nah, kan kita itu tentukan MySQL 8. Nah, ini MySQL 8. Oh, sudah dia tidak mengaktifkan ini ya, tapi lewat Hombre gitu ya. Yes saja, submit aja. Submit. Yes saja, submit gitu ya. Yes saja terus. Nah, ini jalan. Tadi nggak jalan ya? Mau ya? Apa? Ini ya saja. Yes terus saja ya. Ini jalan. Sambil kita belajar ini ya, apa namanya, perintahnya apa aja yang dijalankan gitu ya.
kalian akan dapatkan implementation plan nih. Implementation plan ini nanti kita bisa baca nih kira-kira dia ngapain. Nah, dia nge-run create project ya, kemudian nanti di mana di project jadwal, kemudian dia install komposernya Sanctum untuk API-nya, kemudian Firebase ya, karena tadi tuh kita pakai penjadwalan Firebase, kita sesuaikan dengan perintah ini tadi. Ini ya, ini kan kita jalankan ini ya, perintahnya ini ke Firebase ya, Sanctum, Tailwind gitu ya, rule-nya. Nah, kemudian npm-nya di-install, kemudian modifikasinya ini kemudian Sanctumnya, terus course-nya juga digantinya dan seterusnya. Kita proses saja prosesnya. Oke, submit aja. Kalau ini sih saya biasanya bisa, nah ini kan dia install udah nih, udah jadi nih apa namanya Laravelnya. Ini saja. Submit. Misal Tailwind-nya submit aja. Jadi sekarang tinggal nge-yes saja ya, biar nanti AI yang ngoding. Makanya tadi bagi kalau misalnya yang bukan programmer banget ya, sebenarnya juga bisa yang bikin aplikasi ya. Kalau menurut saya sekarang tuh tidak harus jago-jago banget jadi belajar programmer ya, karena sudah ada AI nih. Submit. Kayak ada pertanyaan dulu. Nanti tugas itu kalian coba ya. Karena saya sudah banyak beralih ke anti gravity ya, karena punyanya Google. Tapi yang VS Code masih tetap gitu ya. Karena yang ini belum saya bikinkan untuk jalan di emulator nih anti gravity-nya. Nah, jadi nunggu selesai dulu, nanti setelah itu lanjut lagi di langkah kedua ya. Nah, lanjutkan project lama CPU ini jadwal ya, buat semua migration database berikut gitu ya. Nah, dibikinkan migrationnya di sini, nanti di sini di database di migration nanti dia bikin tambahan lagi nih ya, tabel-tabel nanti kita lihat ya.
migrate. Terus aja ya. Yang pengen run build dia jalankan sini juga. Jadi tinggal ngeklik-klik sebenarnya di tiga apa ini kita klik ya. Bisa nggak? Karena yang ini tadi masih jalan ya. Ini dia jalankan sendiri Google Form-nya buat ngecek. Dia bisa ngetik sendiri ini di AI nih. Cari kan lihat. Oke, always out, gitu klik aja. Nah, dia ngetik sendiri nih. Nah, ini jadi nih apa namanya halaman loginnya depannya. Nah, ini bukan saya yang ngetik ya, ini yang ngetik ya. Dia bikin laporan reportnya juga. Kayak kita accept aja. Nah, udah. Ini ingat jangan, ini udah nih, udah kan migrationnya cuma satu, kita terminal. Jangan lupa ini tadi ya, yang ini name, email, kemudian git init ya, sama git add ya. Nanti di sini kita bisa bikin apa tadi, setup project dan konfigurasi awal gitu ya. Sini kita commit nah jadi nih, jadi apa aja filenya ini yang berubah gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, satu step lagi ya. Nanti habis itu bisa kalian coba sendiri. Lanjutkan project Laravel 3 Jodal sesuai dengan migration database. Jadi nanti di sini dia akan bikin tabel-tabel jurusan, program studi, kemudian kelas, ada mata kuliah, ada dosen, ada mahasiswa, ada jadwal ujian gitu ya, jadwal kelas, jadwal pengawas, notification dan lain-lain. Tabelnya ada berapa nih. Jadi ini kita sampai dengan ini ya, sampai dengan langkah ketiga ya, sampai ke langkah 2 aja ya. Ctrl C, kita masukkan sini lagi nih, Ctrl plus. Tadi nggak copy ya.
bentar. Nah, sampai sini ya. Ctrl C, kita paste di sini. Nah, gitu ya. Jalankan. Oke, kita jalankan. Nah, dia bikin tabelnya nih. Kita baca dulu implementation plan. Mau dibaca atau enggak apa-apa juga ya, implementation plan ini. Nah, implementation plan ini dia itu mau bikin tabel jurusan, tabel program studi, sampai dengan 10 tabel nih ya. Kemudian nanti prosesnya dia bikin model. Kalau setelah ini dia bikin model ya, model jurusan, program studi dan lain-lain. Kemudian di sini migrationnya adalah jurusan tuh ID, big integer, PMK, nama, kode, timestamp. Ya. Program studinya isinya adalah ini gitu ya. Terus kemudian bikin database header ya, database header ini kita bisa rubah. Kemudian dia melakukan run migrate press ya. Kemudian verifikasi plannya ini ya, migrate status. Kita proses saja ya, proses. Kita tunggu. Ini ya submit ya. PHP sama Mac model jurusan ya. Jadi di sini sambil kita belajar nih PHP Mac arisan Mac model jurusan min-m. Jadi nanti dia sekalian bikin migrationnya. Kemudian model program studi submit. Oke. Kemudian model kelas, mata kuliah, dosen, mahasiswa, jadwal ujian, model notification. Kemudian migration create jadwal. Oke. Jadwal. Oke. Nah, ini dibikin nih. Nah, dibikin nih datanya nih. Nah, dibikinnya nih. Nah, iya kan? Nah, dibikin sama AI. Nanti di sini juga akan terbikin nih apa aja yang bertambah. Ya. Kita submit dulu ya, submit. Jadi move database migration. Yes aja. Submit. Oke. Lagi proses bikin modelnya ya, model. Jadi dia bikinkan di sini modelnya. Nah, kita bisa accept all aja ya. Nah, dia bikin model. Mahasiswa ya. Ini yang dihapusnya, ini yang ditambahkannya gitu ya. Ini juga sama nih.
jadwal ujian. Nah, nanti yang ini tambah, yang ini di delete gitu ya. Ini kita submit gitu ya. Masuk aja. Dia bikin database header nih. Sudah. Dia bikin nih. Yes ya. User juga sama di yes. Oke, status yes, submit. Dibikin nih. Jalan sendiri nih. Dia nyoba lagi, dia ngetes sendiri ya. Jadi setiap kali langkah nanti dia ngetes lagi nih. AI nya ngetes kan. Nanti kita bisa bikin reportnya. Karena tadi pakai anti gravity, maka dia akan buka Google Chrome ya, karena buatan Google ya. Hasil ya, dia bisa membaca reading text-nya, dia baca, bikin screenshot-nya. Nah, dia bikin screenshot gitu ya, screenshot. Nah, ini udah jadi. Dan dia akan menuliskan di Oktok MD. Nah, ini apa yang dikerjakan verifikasinya tadi ya. Nah, verifikasinya. Kemudian ini tadi ya. Ini file-file yang sudah dibikinnya. Nah, ini. Langkah 2 udah selesai, langkah 3 lagi. Ini berarti bikin eloquent-nya. Jadi nanti relasinya nih. Jadi relasi label, nama, relation. Kan di sini kan belum nih. Di model ini misalnya di jurusan nih, di jurusan. Ini sudah ada ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya labelnya ya. Di sini ini sebentar aja kok. Post order, post to write. Okay. Langkah ketiga, ini jangan lupa kita bikin ya, migration database lengkap gitu ya. Ini step ini tambahkan di sini migration database lengkap commit gitu ya. Biar nanti kita balik lagi ke sini. Ini adalah file-file yang dirubahnya. Saya lanjut lagi di sini. Di langkah 3 ya. Langkah 3 model and eloquent relationship gitu ya. Saya biasanya taruh aja langsung di sini biar nggak lupa. Ini. Kemudian ini lanjutkan project jadwal gitu ya. Lanjutkan sampai dengan ini ya. Nah, nanti baru dia bikin dashboard admin. Ini eloquent-nya kita taruh di sini, paste. Nih, kita jalankan. Jadi sebenarnya programmer sangat terbantukan dengan AI gitu ya. Tapi bukan menghilangkan programmernya, tapi nanti programmer itu yang dengan AI itu jauh lebih cepat kerjanya dibandingkan dengan programmer yang tanpa AI. Nah, ini sama ya, implementasi template-nya bisa dilihat ya. Nah, apa aja yang mau dikerjakannya ya. Implementation kita proses aja. Saya bisa baca dulu kira-kira beneran nggak gitu ya.
kasih jurusan, program studi, kelas gitu ya. Kalau bisa lihat dosen itu yang dirubah ini gitu ya. Nah ini tambahannya, nambah baris ya, nambah baris. Ini juga yang merah di delete, yang hijau ditambahkan. Nanti step-step ini bisa kita lihat nantinya di sininya, pada saat kita lihat save aja ya, biar kelihatan. Ini yes ya, yes saja. Yes saja, submit juga. Ini udah selesai nih ya, kemudian tinkernya ya. Nah udah, ini kita commit. Jadi kalau ngelihat ini tadi ya, nih hasilnya ada tambahannya. Udah gitu, kemudian nanti lanjut lagi ya, nanti kan kalian punya bisa ngoding manual, tapi kalau saran saya sih udah aja dah gitu ya. Nah, nanti langkah 4 ada dashboard web admin gitu ya. Kemudian langkah kelimanya ini bikin REST API-nya biar nanti Flutter nyambung ke aplikasi backend kita gitu ya. Backend kita ya. Ini kemudian baru nanti bikin sistem notifikasi Firebase cloud message-nya ya. Nah, ini masih di backend-nya, masih di backend. Kemudian setelah itu baru kita langkah ketujuh itu aplikasi Flutter ya, setup dan struktur projectnya yang tadi yang masih belum tuntung tadi ya. Biasanya sih kalau ada error itu saya biasanya nyuruh AI untuk cari errornya. Kalau tadi kan harus daftar dulu ke Firebase-nya ya, itu yang belum sempat karena barusan habis maghrib tadi saya kerjakan, dan jam 8 sudah kalian masuk perkuliahannya. Jadi buat Flutter nantinya namanya apa, jadwal mobile, aplikasi Mapsa Preview, kemudian menggunakan Flutter Stable Channel, minimum SDK-nya DAT-nya 3, Flutter 309, kemudian base URL-nya ini buat emulatornya standar ya 10.022 apa namanya emulator Android. Kemudian dependensinya ini yang minimal gitu ya. Kemudian ini struktur foldernya di sini ada di lib ya, ada main.dat, ada Firebase option.dat ya. Kemudian ada apps.dat ya. Router.dat, temesnya di sini. Kemudian core-nya ada folder core. Ini nanti AI yang bikinnya, kayak kemarin kan kita manual nih, klik kanan bikin folder itu ya. Nanti kalian itu tinggal ngasih di sini ya. Kalau misalnya tadi kita mau online kan nih, online kan, maka base URL-nya ada di sini nih, dirubah nih di API constata.dat. Jadi nanti di sini di core yang udah jadi ya, di core konstan ada di sini. Nah ini yang diganti nih ya, diganti ininya ya, kan ini kan API SIPJU campus.ac.id ya. Nah namanya apa itu nanti diganti. Tinggal nanti misalnya
sipju.com misalnya ya. Itu yang diganti, baru nanti kita bikin apa namanya, bikin APK-nya. Karena nanti kalau dibikin APK-nya pasti pakai yang ini, ya ajakan jalan, dia nggak bisa masuk gitu ya. Untuk service ya. Nah, ini semua yang dibikinkan oleh si apa namanya AI ya. Oh, login page-nya sudah juga ya, tadi di sini ya, APK client ya, di mana tadi ini ya, APK konstanta. Ini yang penting nih kalau misalnya mau kita bikin nanti URL-nya kemana gitu ya. Ini harusnya tadi supaya mau ke ini tadi 0127.0.0.1 port 8000 ya. Nah, tadi reload dulu ya. Root API out login convert Nippon gitu ya. Ini tadi itu harusnya kenapa? Karena ini kan kita bikin baru belum selesai ya, bikin API-nya ya. Nippon karena tadi kan sama yang tadi, yang sipju tadi itu digantikan oleh ini nih, potnya ya, pot 8000-nya. Kecuali di sini kita coba ya. Ini kali ya. Nah ini kan tadi yang 8000 udah dipakai ya, kita coba kan 2001 ya. Ini reload. Masih belum mau ya. Nah, ini kan dia projectnya jadwal nih, harusnya kan bukan jadwal nih. Nah iya kan nih, bisa kelihatan nih namanya produknya jadwal. Jadi kita harus menyelesaikan ini dulu. Kita coba menyelesaikan dulu ya. Ini kan sudah nih yang tadi terakhir model Equine gitu ya. Terus kita lanjutkan dulu ya, sebentar ya, semoga mau. Tadi udah langkah Equine, udah langkah 3, langkah 4 lagi ya, langkah 4 dashboard admin ya. Nah, kita lanjut dulu deh, gak apa-apa ya. Sampai sini Ctrl C, coba dulu, mudah-mudahan tidak terkena token ya, habis ya. Kita proses aja deh biar cepet. Oke, yes aja.
internet kita kasih submit. Oke, submit dulu. Submit. Dia bikin controller ya. Ada beberapa kontrol yang bikin. Ya, ini controller ya. Ini kalau kita pakai apa namanya agennya Sonnet itu cepet habis ya. Tapi memang lebih dalam sih ininya analisanya. Tapi nunggunya itu yang bikin lama. Kalau yang tanpa Gemini AI yang Pro itu bisa seminggu gitu ya. Saya bisa diakali dengan kita bikin banyak email gitu ya. Cuma gak praktis juga ya. Lumayan nih. Karena banyak yang harus dikerjakannya nih. Ya, bikin CRUD-nya ya. Jadi yang dibuat itu nanti login, laman login, ada dashboardnya, ada CRUD-nya ya, jurusan, prodi, kelas, mata kuliah kan ini master ya. Kemudian CRUD mahasiswa ya. Kemudian CRUD jadwal ujian, kemudian log notifikasinya. Kemudian dia bikin controller tambahan.
untuk proteksi root adminnya. Jadi kenapa ada proteksi root admin? Jadi ini kan kalau misalnya ada register, mereka user itu bisa register dan ternyata rulesnya adalah admin. Nah itu bahaya ya. Kemudian ini lagi dia buka localhost 8000, admin, dashboard, jadwal, create, sama masnya dia dibikinnya nih verifikasinya nanti seperti tadi lagi hello ya. Ini buka lagi ya. Buka sendiri lagi. Ini yang dia bikin judul ujian. Ini AI yang bikin ya. Iya, yang jalan ini AI ya, bukan saya ya. Dia bikin laporan, screenshot, ini udah jalan gitu ya. Ada reportnya nantinya ya. Nanti kita bisa bikinkan jadi kan selama ini kan programmer itu agak susah kalau bikin dokumentasi. Nah sekarang dengan AI, biar AI sendiri yang bikin dokumentasinya bahwa ini udah jalan, misalnya login, halaman login udah ada di screenshotnya. Kemudian setelah login dia ngapain aja, bisa ngeklik kemana, itu dibikin screenshotnya. Kita aja yang nyuruh gitu kan. Kita cek ya, itu belum. Ini udah selesai nih.
Ini udah selesai, tinggal satu lagi ya, REST API nya ya. Kita lanjut REST API nya. Ctrl C. Ini kita commit dulu ya. Kita tunggu lagi. Submit ya. Install API ya, karena belum terinstall API nya, karena di Laravel 13 sejak Laravel 11 itu API nya minta di install ya. Submit. Nanti juga akan saya upload ke YouTube dulu ya, ini ya hasil dari kita tadi ya. Ya submit ya, submit. Dia ngetes ya, upload lagi. Submit. Udah nih, kita coba tadi yang nol.
login field is required gitu ya. Ini udah jambung, cuman berarti kita cek database nya. Datanya tadi mahasiswa ini ya, baru lagi nih, misalnya tadi passwordnya adalah password gitu ya, coba ya, password. Oke. Aditya 100. Kita coba ini. Bit ya, titik 1000 student ya, sebelum ya. Nah, ini harus diperbaiki lagi nih, tapi ini udah nyambung ke sini tadi. Oke, login, kemudian responnya itu login field is required ya. Jadi tinggal masalah loginnya aja lagi biar bisa out ya, bisa masuk. Oke, gitu ya. Nanti untuk UAS nanti akan saya umumkan di grup aja ya. Untuk UAS itu kan kita dari jadwal itu kan tanggal 22 ke atas ya. Jadi nanti akan saya susun dulu kira-kira. Nah ini itu di jalan ya. Oh belum nanti kan dulu. Untuk UAS kan kita mulai ini ya nih, nanti kita tentukan aja kapan untuk ujiannya ya, 22 sampai tanggal berapa tadi pengumumannya ya, pokoknya 2 minggu ya untuk UAS presentasi. Jadi yang ini kalian bisa minggu tenang ya, minggu tenang ngerjain projectnya, kita mulai di sini. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kali ini ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti videonya akan saya upload ke YouTube seperti biasa ya, untuk kalian pelajari kembali ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.